Tapi untuk pengenalan diri, logika itu harus ditinggalkan dulu, harus dilampaui. Nah, jadi perkembangan zaman itu saat ini saya rasa bahwa banyak dari kita itu mengalami stres secara kolektif. Jadi mengalami kegelisahan bersama dalam artian ini, dengan kecanggihan teknologi, dengan segala kemudahan fasilitas, ternyata berdampak besar terhadap tubuh manusia. Jadi saya pahami itu tubuh itu adalah makhluk belajar. Tubuh kita itu adalah terus belajar karena tubuh kita ini tidak tetap, dia dinamis. Jadi kalau kita lihat tubuh kita dalam skala mikro, itu di tubuh kita ini ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi ketika kita silaturahmi ini sebetulnya adalah pertukaran partikel. Jadi saling mengisi satu sama lain. Jadi keterhubungan. Nah dari situ kita akan memahami bahwa ada diri saya di dalam diri ini. Itu benar. Karena ada pertukaran partikel change. Nah tubuh fisik ini pun juga pembelajar. Misalnya nih, ketika tangan saya genggam ini, saya mulai genggam selama 3 bulan, maka dia akan belajar lagi waktu pulang untuk bergerak. Termasuk mata itu juga belajar. Kalau kita tutup aja sebulan gitu, kita buka lagi, pasti dia akan belajar lagi untuk menatap cahaya. Menyesuaikan dengan dunia barunya ya. Nah, ini pun juga berpengaruh terhadap indera-indera sensorik dalam tubuh manusia. Jadi kita punya indera-indera sensorik yang sebetulnya kita mampu untuk membaca petakan alam. Nah, dengan kemajuan teknologi itu semua kita matikan. Karena tidak pernah diasah. Jadi malah seperti tidak memfungsikan kita. Tidak disfungsi. Dimudahkan, dimudahkan jadi kita yang memfungsikan. Ya, jadi ada mengalami disfungsi. Disfungsi. Karena kita dengan medsos tadi Bang. Ya, dengan apapun itu. Jadi teknologi dalam tubuh itu dia disfungsi, tidak berfungsi. Tidak aktif ya. Padahal itu luar biasa kan. Aktif cuma tidak diaktifasi maksudnya. Ya, gitu. Ya sama kayak ginilah orang dulu itu berjalan di sini sampai ke Jakarta jalan kaki itu kuat. Fisiknya pasti kuat. Otot-ototnya juga terlatih. Nah sekarang otot-ototnya pada nggak terlatih. Nah itu berpengaruh terhadap mental. Maka saya sering bilang ke teman-teman itu, di balik kita membangun rohani, raga pun juga harus dibangun. Seimbang. Karena sebetulnya banyak orang-orang yang memahami suatu hal yang besar, namun raganya tidak mampu menampung, maka tidak ada kiprah. Jadi naik ke atas bisa, turunnya nggak bisa. Dalam ranah implementasi. Mewujudkan. Ya, jadi mewujudkan ide, mewujudkan karya. Jadi idenya dapat, tapi ketika dalam realita, ternyata nggak mampu. ambruk semua tuh. Nggak seimbang berarti. Padahal itu satu kesatuan kan. Nah itulah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi tidak hanya di jiwanya yang naik ke atas, tapi fisiknya lemah ya percuma. Karena hanya ide-ide aja tanpa implementasi. Nah karena di era sekarang itu udah banyak orang yang menceritakan tentang ide-ide, tapi jarang yang mencontohkan. Kita kehilangan figur, kita kehilangan leadership. Jadi menurut saya transformasi leader itulah yang sekarang dibutuhkan. Pelatih. Ya jadi contoh lah. Dan presentatif manusia. Nusantara kan. Nah, ini juga keterkaitan yang tadi saya bicarakan Mas Uri. Kan kebangkitan ini dan mungkin pesan-pesan dari semesta ini kan
tidak langsung ke siapa-siapa gitu. Ada satu-satu generasi yang memang dipilih ya kan untuk menjadi leader tadi kan. Nah, inilah di sini saya ingin mengajak semua para pelaku-pelaku spirit yang memang sudah tercerahkan ya, walaupun belum full ya. Ini ayo kita sama-sama berbagi kepada teman-teman kita yang memang juga sudah mulai bangkit dan ingin bangkit. Terus di sini kadang-kadang kan mereka nih bingung mas, saya ingin belajar ini kepada siapa? Nah di sini, nah, makanya saya termasuk mengajak Mas Ori, ayo kita sama-sama berbagi dengan keahlian-keahlian yang sudah kita dapatkan. Ayo kita sama-sama kita bagikan. Nah itu aja sih intinya Mas Ori, sehingga benar-benar ajaran keluhuran yang dulu sudah benar-benar ada di Nusantara ini bisa bangkit kembali. Nah, maksud saya dikeluarkan lagi. Ya karena menurut saya peradaban itu seperti siklus, dia akan mengulang sejarah yang sama dengan perbudakan yang berbeda. Jadi istilahnya itu kalau saya pahami dulu itu sama leluhur kita itu larinya pasti ke sana tuh, ke tauhidan itu yang nomor satu. Jadi bukan jadi bangsa kita sudah mengetahui bahwa adanya sumber dari segala sumber. Jadi bukan animisme dinamisme menurut saya. Benar-benar ketahui kita murni ya. Karena memang itu yang dituju. Nah, dalam era dulu itu kan memang hal yang paling utama itu adalah tirakat tuh. Tirakat. Jadi mentirakatin diri ya. Jadi men-stressing diri. Jadi kayak misalnya dulu dengan metode menteri Osho itu kan sebetulnya kalau misalnya kita pahami secara esensi itu adalah menyiksa diri. Ya itu ya satu cara ya. Satu cara. Karena memang energi itu bisa tumbuh di dalam tubuh manusia itu ketika tertekan. Kalau nggak ada tekanan nggak mungkin tumbuh. Nggak bangkit ya. Nggak akan tumbuh. Jadi makanya saya sering bilang ke teman-teman itu bahwa penderitaan itu esensinya adalah mengenalkan diri kita kepada Sang Pencipta. Jadi peluklah segala penderitaan karena itu nutrisi. Kalau bahasa kita itu dalam laku seperti itu perih dan berdarah itu bukan, itu memang perlu ya mas ya? Ya perlu karena itu untuk men-stressing diri. Iya. Nah kalau nggak kayak gitu nggak akan mungkin bisa bertumbuh. Nggak akan bangkit. Karena ciri-ciri pertumbuh kembangan itu adalah ketika kita mendapatkan masalah. Ya. Kalau nggak mendapatkan masalah berarti kita tidak pada suatu tempat pertumbuhan, maka pergilah dari situ cari masalah untuk diselesaikan. Jadi kalau tadi yang dikatakan Mas Ori ini disadari sama semua yang sedang dalam laku proses, dia tidak akan mengeluh, bahkan akan menikmati proses ini. Ya mau nggak mau. Meluk ya. Meluk penderitaan ya. Terima yes, hanya kata yes aja udah. Yes. Akhirnya malah ketika lama nggak diuji seperti rindu diuji, karena itu adalah modal kita untuk naik. Nah, dalam ranah sekarang kan harus ada satu hal baru tuh. Artinya bagaimana seseorang menikmati stres itu untuk bertumbuh kembang. Nah Kalau anak sekarang suruh mulai bunyi aja udah kekaruan lah. Suruh puasa aja malas gitu kan. Nah ini kan harus ada cara baru nih untuk stressing gitu. Kan ini mas kan, ini kan zaman ini kan terus berproses ya. Dari ekosistem ke ekosistem terus berproses dan berkelanjutan. Ya kalau kita dalam laku harus seperti yang dulu leluhur kita lakukan mungkin berdana, mungkin di sinilah kita harus menciptakan teknik-teknik baru ya tentang ketahuan tadi, tentang pengenalan Tuhan dengan cara yang mungkin ya sederhana, hasilnya sama tapi caranya yang tidak memberatkan oleh para pelaku. Nah itu loh maksud saya. Contohnya gini ya sebenarnya di Rosdol ini sudah. Jadi kita untuk mengenal Tuhan, maksudnya tentang ketahuan ya, tidak dengan cara yang ribet ya kan. Jadi sesuaikan dengan keadaan zaman ya. Iya, jadi dulu di gua saya ini ya sekarang tidak sambil ngopi bisa, sambil duduk bareng. Nah, mungkin kalau Mas Ori gimana? Mungkin ada teknik ataupun cara yang punya sekarang juga sudah dijalankan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang sederhana sih menurut saya. Tidak yang sederhana ya. Karena alam semesta itu adalah keteraturan di dalam ketidakteraturan. Semesta itu kan kelihatan teratur tuh, tapi kalau kita teliti itu penuh ketidakteraturan. Gitu ya. Ya iya. Ya kan itu kan dari kompleksitas
beberapa unsur menjadi satu hingga dia membentuk harmoni.